Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 15 dari mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan dengan dosen pengampu Ibu Rilda Murniati SHMHU. Di sini kami beranggotakan dengan 5 mahasiswa, yaitu yang pertama saya Albert Maulana Rahmawan dan rekan saya Igede Aditya Galasago serta Rian Pangestu, Alvita dan Sabrina Azahra. Selanjutnya, kami akan menjelaskan dan memaparkan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 mengatur secara spesifik bahwa perusahaan pembiayaan di Indonesia harus berbentuk badan hukum, perseroan terbatas atau PT, atau bisa juga dalam bentuk koperasi. Peraturan ini juga menetapkan struktur kepemilikan yang jelas dengan batasan kepemilikan asing maksimal yaitu 85% dan persyaratan cara modal disetor secara minimum. Bidang usaha yang diperbolehkan meliputi sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau disebut dengan factoring, pembiayaan konsumen atau disebut juga dengan biasanya customer finance, dan yang terakhir yaitu usaha kartu kredit. Yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 melakukan restrukturisasi klasifikasi bidang usaha perusahaan pembiayaan menjadi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha pembiayaan lainnya. Perubahan ini merepresentasikan perkembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar keuangan dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap mempertahankan substansi dari bidang usaha yang telah diatur sebelumnya. Yang ketiga, dalam transaksi leasing terdapat komponen-komponen penting yang saling terkait, yaitu lessor sebagai pihak pemberi pembiayaan dan lessee sebagai pihak penerima pembiayaan barang modal sebagai objek transaksi, hak opsi yang menentukan status kepemilikan kepada akhir masa sewa, dan nilai sisa yang menjadi dasar perhitungan struktur pembiayaan. Pemahaman yang komprehensif terhadap komponen-komponen ini sangat penting dalam mengoptimalkan manfaat transaksi leasing. Finance lease dan operating lease memiliki perbedaan fundamental dalam berbagai aspek, meliputi pengalihan resiko dan manfaat kepemilikan, jangka waktu sewa, perlakuan akuntansi, pemeliharaan, dan perpajakan. Sementara itu, mekanisme sell and leaseback menawarkan solusi strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan likuiditas dengan mengkonversi aset tetap menjadi kas tanpa kehilangan kemampuan untuk menggunakan aset tersebut dalam kegiatan operasional. Secara keseluruhan, perkembangan regulasi perusahaan pembiayaan di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat kerangka hukum dan pengawasan industri pembiayaan, sekaligus memberikan ruang bagi inovasi dan pertumbuhan. Pemahaman yang mendalam terhadap bentuk hukum, bidang usaha, dan mekanisme pembiayaan seperti leasing menjadi krusial bagi pelaku industri, regulator, dan akademisi dalam mengembangkan industri pembiayaan yang sehat, kuat, dan berkelanjutan.